Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kehadiran ibu-ibu semua yang masih meringankan langkahnya dalam kegiatan rutin kita setiap bulannya pertemuan kelompok PKH. Terima kasih untuk Alil Bait tuan rumah yang sudah menyiapkan tempat. Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Agak sehat. Kenapa Ibu? Agak kurang sehat. Agak kurang sehat. Kantong. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah kesehatan, selalu dalam lindungannya. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan karena hari ini adalah hari pertama saya mendampingi ibu-ibu di sini. Mungkin dengan pendamping yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, tapi tak ada salahnya mengingatkan kembali. Mungkin ada variasi atau cara kerja yang sedikit lebih inilah ya, ada variasinya. Bukan berarti yang lama tidak ada variasi. Kita karena setiap pendamping itu punya cara masing-masing. Yang pertama tentang komitmen pertemuan kelompok. Pastinya ibu-ibunya udah tahu. Salah satu syarat ibu-ibu untuk mendapatkan bantuan di PKH ini adalah selain memiliki komponen adalah wajib mengikuti pertemuan kelompok. Iya enggak? Ibu-ibu juga udah pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya 2 kali ketidakhadiran, baik itu mau berturut-turut maupun dalam setahun, jika tidak hadir, ibu-ibu dinyatakan harus siap, suka tidak suka, mau tidak mau, keluar dari keanggotaan PKH. Ya enggak? Pernah kan tanda tangan dengan pendamping lama seperti itu, salah satu bunyi poinnya? Ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian saya juga tidak yang kaku karena ini kan sifatnya mengikat. Terus pasti ada pertanyaan, Rahma, Bu Rahma gimana kalau seandainya kami mau izin? Bisa jadi mungkin ada acara dari wali murid, orang tua dikumpulkan ke sekolah, pas bentrok dengan jadwal pertemuan kelompok, kan itu mungkin aja terjadi kan Bu. Saya bisa mentolerannya, saya pasti kasih izin, tapi dengan catatan ibu harus siap menggantikan pertemuan yang tidak bisa ibu hadiri hari ini di pertemuan kelompok lain. Paham maksudnya? Saya kan tidak megang satu kelompok nih, ada beberapa kelompok yang saya pegang. Berarti ibu harus kejar di mana ibu yang bisa. Kayak tadi nih, Ibu Butet nggak bisa jadi kelompok sini karena dia ngerasa punya komitmen, dia menghadirinya di kelompok sebelum tadi, di kelompok jam 2. Nah, jadi seperti itu cara mainnya, cara komitmennya ibu-ibu. Jadi akan kelihatan ibu-ibu yang benar-benar komitmen sama yang acuh tidak acuh. Ya, jadi kemudian kalau sakit bagaimana? Kan ada tuh, kalau sakit pun saya masih toleran. Yang namanya sakit kan tidak ada yang pernah minta. Kalau sakit boleh izin. Tapi karena kalau ada yang bisa dari izin, apakah itu anak atau suami, karena pastinya setiap bulan itu pasti ada informasi untuk ibu-ibu. Khawatirnya, seandainya ibu khawatir nih tidak dapat informasi dari teman-temannya, boleh suami atau anak yang sudah dewasa menghadirinya. Tapi jika tidak ada yang bisa menggantiin, saya akan kasih izin kalau memang kondisinya sakit. Ya, sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyain dulu tentang komitmen? Ada. Saya kasih kesempatan. Ada nggak yang mau bertanya? Boleh Bu, silakan. Ini masalah beras. Oh, beras. Nanti kita tentang beras nanti dulu. Yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak Bu. Nggak, lanjut nih. Nanti ya Bu. Bu, kalau seandainya Bu, kita umpamanya pulang kampung. Kita lagi di kampung, kita kan nggak tahu kita pertemuan tuh atau
atau lupa atau gimana? Tadi kemana solusinya, Bu? Ibu pulang kampung. Kadang kita pulang kampung mendadak, atau keluarga sakit, Ya. atau meninggal, atau gimana gitu. Ya, yang jelas gini. Kalau untuk pertemuan kita kan insya Allah jadwalnya rutin di pekan kedua setiap hari Selasa, jamnya juga udah kita sepakati. Kalau memang kemalangan, umpamanya memang kemalangan, itu juga tidak pernah yang kita minta. Saya pun paham kalau memang tidak bisa diganti di tempat kelompok lain. Kan tadi contohnya kan udah jelas kalau masih ibu berada di wilayah wilayah kita nih, umpamanya hanya menghadiri undangan wali kelas, karena diundang wali murid ada rapat, atau mungkin ada pesta keluarga yang masih di Pekanbaru. Pesta kan nggak sepekan kita pestanya, hari satu hari itu. Makanya hari lain ibu harus gantiin. Paham? Kalau umpamanya kemalangan, sakit itu di luar apa kita, kehendak kita. Ya, kita. Nah, jadi asal ibu komunikasi sama pendamping. Jangan tidak ibu komunikasikan, jangan sampai nanti pendamping buat tanpa keterangan, artinya kalau udah seperti itu ibu dianggap tidak komitmen. Paham? Ada lagi pertanyaannya? Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Kok Kak nanti PR sama saya, mana tahu berat pertanyaan ibunya. Berarti intinya gitu. harus digantikan ya? Kalau Digantikan misalnya kelompoknya, misal tuh pertemuan kemungkinan di paus. ya seperti itu. Digantikan ya? Nggak bisa ya? Apanya Kak Yar yang nggak bisa? Nggak bisa digratiskan? Enggak bisa digratiskan. Ya Karena seperti yang ibu-ibunya- biasa-biasanya kan gitu. Karena ibu-ibunya udah terikat, ibu-ibunya menerima bantuan. Ada syarat yang harus ibu lakukan. Nggak bisa kita anaknya. Kalau anak laki-laki bisa. Boleh. Pokoknya anak. Panci itu kuliah. Jangan. Itu kelainan tuh pasti disuruh. Udah ngerti ya. Udah paham ya di poin ini. Kemudian tentang data. Kemarin saya sudah meminta ibu-ibu untuk mengumpulkan berkas. Cuman setelah saya periksa ada beberapa berkasnya yang masih kurang atau kurang lengkap. Nah, ini saya bacakan, namanya Ibu Fitri Yeni, berkasnya dipotong-potong. Mana orangnya? Kembalikan. Saya kan udah bilang, berkas jangan dipotong-potong, nanti nyecer. Ya, nggak dikembalikan, saya hanya bilang Oh, dulu. dia bilang aja. Ibu Fitrawati. Nggak datang kan? Oh, Ibu, itu di sana. Nanti sampaikan aja Kak Yar. ATM PKH sama butapnya belum ada dilampirkan di sini. Oke. Buku tabungan ya. Kemudian Ibu Mariati. Ya, Oh ya, Ibu Mariati kemarin berkasnya belum ada, terus dipotong-potong ya, ya. ini sekarang. Oke. Mapnya udah ini aja, berkasnya aja saya ambil. Masuk dicir ke sekolah saya. Kemudian Ibu Samsimar. Oh, nggak datang. Nggak ada yang apa Oh, ada ada yang meninggal. Sampaikan aja. Berkasnya jangan dipotong-potong. Ini berkas masih Nggak boleh dipotong dipotong-potong. ya. Ya, itu aja kalau untuk pemberkasan. Kemudian kenapa saya minta kumpulkan data sama ibu-ibu? Karena kita memang bekerja di lapangan itu berhubungannya sama data. Kami tidak bisa mengarang berapa nik ibu, berapa nomor kakak ibu, siapa nama anak ibu. Makanya berkas ini karena juga saya baru, saya belum punya berkas. Jadi jangan ada bahasa, apa juga lagi nih, berkas ke berkas, berkas ke berkas. Kemarin udah berkas, kan saya baru sekali minta berkas. Iya kan Bu? Ya. Jadi kami bekerjanya memang melalui data. Kita nggak bisa ngarang. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya dulu perihal berkas? Nggak ada. Saya lanjut nih. Kemudian ini kan udah ajaran baru ya, seperti biasa mungkin pendamping-pendamping sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Kalau namanya ajaran baru, ibu-ibu mengumpulkan lapor bagi anaknya yang naik kelas. Tunggu dulu, Rahma belum selesai. Ya,
Jadi kalau anaknya naik kelas, tolong fotokopi lapor nilai terakhirnya. Ya, naik kelas. Kemudian kan ini juga ajaran baru, tentunya ada yang TK masuk SD kelas 1, yang SMP kelas yang SD kelas 6 tentu naik ke jenjang SMP. Yang SMP kelas 3 naik ke jenjang SMA kelas 1. Ya enggak? Jadi saya minta bagi yang baru masuk sekolah, minta surat pernyataan dari pihak sekolah yaitu TU-nya yang menyatakan anak ibu sekolah di sana. Wih, repot nih Rahma, dulu kami nggak kayak gini, karena tahu. Oh kayak gini ya. Berarti kan udah hal yang biasa. Jadi kenapa memang seperti ini? Karena sama, kami bekerjanya sama data. Bukan kami tidak percaya sama ibu-ibunya, bukan. Karena ada mungkin beberapa yang pernah kejadian ngakunya anaknya sekolah di sini, ternyata pada saat dicek pada saat pendamping ke sekolah, pihak sekolah menyatakan anak udah nggak sekolah di sana lagi, Bu. Dan ada naasnya, mana tahu entah orang dinas yang audit kami atau pihak kementerian mengaudit kami, ternyata anak itu tidak sekolah lagi. Orang yang pertama kali disalahkan siapa? Pendamping. Artinya pendamping tidak berhati-hati dalam penginputan data, ya enggak? Dan konsekuensinya lagi, risiko yang harus diterima bisa jadi bantuan yang ibu ambil sementara anak tidak sekolah, ibu harus siap mengembalikan, ya enggak? Jadi kita menghindari risiko, saya bekerjanya aman, ibu tidak merasa terkejar-kejar karena suatu hal, makanya saya minta data ini untuk dilengkapi. Karena insya Allah di bulan Agustus kita pemutakhirannya secara besar-besaran. Gimana nih Bu Rahma? Kalau selama pandemi lapor tidak pernah dibagikan, kan ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Ya? Ada apa deh Bu? Panggilan. Kemudian gimana tuh solusinya? Kalau memang tidak ada lapor yang dikeluarkan pihak sekolah selama pandemi, artinya kan nggak ada nih catatan anak mau naik atau mau apa, ibu boleh minta surat keterangan yang menyatakan anak ibu sekarang sudah kelas berapa dari sekolah itu. Di sini paham? Kita untuk menghindari risiko-risiko yang terjadi. Kami bekerja aman, ibu-ibunya juga aman nantinya, bisa mempertanggungjawabkan komponennya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian karena COVID ini juga kasusnya semakin tinggi, merajalela. Jadi sama-samalah kita ikuti protokol kesehatan, jagalah diri kita. Umpamanya rasa-rasa kurang sehat badan kita, jangan kita keluyuran. Lebih bagus mungkin kita berdiam diri di rumah, isolasi mungkin. Kalau memang rasa-rasa mengkhawatirkan gitu kan, kita tidak tahu apakah kita yang pembawa atau kita yang membawa, ya kan? Jadi semuanya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Kemudian kalau keluar-keluar gunakan masker, rutinlah cuci tangan, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Itu. Kemudian bantuan tahap 3-nya ibu-ibu untuk gelombang pertama atau bahasa kaminya namanya termin 1 itu sudah masuk sekitar sepekan yang lalu, kan sudah saya informasikan. Cuma memang maksudnya kan karena gelombang tentu berangsur. Di kelompok sini ada berapa orang yang sudah masuk? 3 yang pasti. 3. 4. Jadi bagi yang sudah, alhamdulillah, berapapun jumlah bantuannya kita syukuri berbesar hati, ya. Karena mungkin di luar sana banyak yang belum tersentuh bantuan, atau memang walau ada juga yang udah lama PKH mungkin belum pernah terima bantuan sama sekali. Alhamdulillah kita masih bisa menerimanya. Jadi yang belum juga masih menunggu
menunggu karena itu kan pembayaran sesuai dengan SP2D, surat perintah pencairan dana. Jadi kan harus menunggu. Terus ada pertanyaan kadang-kadang dari ibu-ibu KPM-nya, karena mungkin yang udah masuk kan ngelihat kemarin aku dapatnya sekian, sekarang aku kok dapatnya lebih kecil ya. Tentu ada beberapa hal kenapa bantuannya berkurang atau bahkan tidak masuk. Di sini akan saya jelaskan mengapa bansos saya tidak cair atau tidak sesuai nilai nominalnya. Yang pertama, belum diterbitnya SP2D bansos PKH oleh KPPN. Dan bagi yang belum masuk bantuannya harap bersabar karena masih proses penerbitan SP2D. Yang tadi saya bilang surat perintah pencairan dana. Jadi bantuan ibu-ibu itu tergantung SK nantinya. Kalau SK ibu-ibu udah keluar dari situ barulah bantuan ibu-ibu bisa dicairkan ya. Karena KPM yang masuk ini baru se-Indonesia baru lebih kurang 2,7 juta KPM. Sementara KPM PKH seluruh Indonesia itu berjumlah 10 juta. Berarti sedikit yang baru masuk. Artinya bukan ibu-ibu aja yang belum masuk. Jadi se-Indonesia itu baru lebih kurang 2,7 juta KPM yang masuk dari 10 juta. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua, kenapa bantuan saya berkurang atau belum masuk atau tidak sesuai ya? Bisa jadi karena data anomali. Apa data anomali itu? Yang meliputi data nonaktif di DTKS. Ini di EPKH kami melakukan pemutakhiran. Ternyata di data DTKS ibu belum terdata. Makanya itu yang menyebabkan bantuannya berkurang atau tidak sesuai. Kemudian adanya data ganda. Apalagi tuh data ganda? Data ganda tuh bisa jadi ibu sebagai pengurus di PKH kan pengurus nih ibu kan rata-rata kan ibu-ibunya nih pengurus untuk di PKH. Di kakak ibu di data itu ibu juga sebagai anggota di ART. Jadi ada data double di situ. Itulah data ganda. Itu juga yang bisa menyebabkan bantuan tidak masuk ataupun bantuannya tidak sesuai nominalnya daripada yang biasanya. Kemudian adanya permasalahan rekening atau maupun data-data yang masih menunggu proses pencairannya. Jadi kalau kayak permasalahan rekening ini bisa jadi karena pada saat proses pengajuan bantuan yang dilakukan oleh Kemensos kepada KPPN adanya penolakan. Kenapa rekening ibu ditolak? Karena udah terjadi gagal on span. Apa itu? Adanya perubahan nomor rekening. Umpama mungkin ibu ATM utap hilang, tercecer, pihak bank merubah buat menerbitkan rekening baru. Itu tidak akan terbaca di KPPN karena KPPN udah punya data yang sebelumnya. Itu juga bisa menyebabkan bantuan ibu tidak masuk ya, pasti ditolak ya. Kemudian karena adanya perubahan nama pemilik rekening, bisa jadi tidak cocok nama kita antara di KPPN sama di di SP2D-nya tidak sama gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan tidak masuknya bantuan atau berkurangnya nilai nominal bantuan ibu-ibunya. Kemudian adanya permasalahan bagi rekening, bisa jadi rekening sedang diblokir. Mungkin pernah kejadian ada kejadian itu KPM lama, tapi sekarang udah bukan KPM lagi karena juga udah alhamdulillah ada rezeki dia, mungkin udah bisa mandiri, udah graduasi. Jadi dulu rekeningnya itu dipakai anaknya untuk, saya nggak ngerti main game apa gitu, judi online, game-game online, kena blok lah rekening orang tuanya. Seperti itu bisa jadi, artinya tidak
tidak bisa dibayarkan untuk pencairan bantuannya ibu-ibu. Jadi itulah salah satu itulah faktor-faktor kenapa bantuan ibu-ibu tidak bisa dicairkan ataupun berkurang nominalnya. Makanya di sini kami sebagai pendamping, data inilah acuan kami. Jangan sampai kami salah input dalam penginputan NIK ibu-ibu. Beda angka aja nanti bisa tidak valid. Kita mau nginput 6 tertekan 5. Yang hal-hal yang kayak gitu kan. Mau nginput kakak, nomor kakak mungkin 0 itu kayak angka 9. Salah penginputan juga akhirnya salah, menyebabkan permasalahan jadinya. Itulah kenapa betul-betul data ini yang jadi acuan utama. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ini masalah ATM, Bu. ATM saya kan 2. Ya. Satu ATM beras, satu ATM beras. Hmm. Duit. Uang PKH ya. Yang ATM beras entah duit nama orang tua beda. Yang antara dan itu kan yang satu betul nama orang tua saya kan Sima. Yang satu lagi Siti. Siti bahan Itu yang Siti itu beras. Itulah saya nggak ingat pula entah beras lah tuh Ibu taunya nama berbeda itu dari mana? di bank. Bu. Di bank. Apa tuh permasalahannya? Masalahnya saya kan waktu itu salah pin. Jadi begitu saya tak kan. Jadi katanya, Bu, nama orang tua siapa? Sima. Sini kok Siti kata dia kan. Jadi saya menjawab waktu itu kami sama berapa orang tuh yang kayak gitu. Jadi jawab aja iya. Jadi itu iya gitu kan. Tapi yang jadi saya lapor sama Pak Butet kan, Butet ini masalah kita tuh gini saya bilang kan, nggak apa-apa tuh kan memang orang bank tuh dulu yang ngasih nama tuh berapa orang kita tuh memang Siti semua dikasih nama. Berarti itu ATM beras. Karena dulu, setahu saya dulu ya, tapi nggak tahu yang sekarang. Kalau di ATM kan berarti ibu 2018 yang punya ATM 2 ya. 2018 di BPNT itu nama orang tua memang globalnya nama memang Siti semua. Ya. Tapi kalau makanya ibu ATM ibu yang mana? Kalau umpamanya ATM PKH, tapi kan kenyataannya ATM PKH ibu masih masuk sampai yang kemarin. Uangnya. ATM duit yang bulan ini ada yang nggak masuk. Ya kan bulan ini kan masih bertahap baru Bulan kemarin nggak juga tuh. Nggak ada bulan kemarin. Bulan kemarin mama udah dapat duit. Enggak. duit. Yang bulan 12. Duit amak dapat ya. Dapat amak. Duit Kemarin dapat. Kalau perihal beras, bantuan Dapat beras banyak. ibu belum masuk, ibu boleh ngadunya sama pendamping beras atau ibu Sumida, atau ibu bisa melapor sama pengurus warung yang ada di sana. Mereka pasti akan catat dari bulan berapa ibu tidak masuk, karena data-data beras itu tentu adanya di pendamping beras. Kalau bantuan uang PKH ibu tidak masuk, ibu boleh lapor sama pendamping PKH, karena kita udah punya foksi kerjanya masing-masing. Kalau beras tidak masuk, berarti pengaduannya di pendamping BPNT atau pendamping BPS. Nah, sampai sini paham ibunya? Ada lagi? Bu. Ya, tentang surat keterangan apa kapan ya kumpul. Ya, yang itu saya kasih waktu sampai akhir Juli. Karena kami pemutakhiran besar-besarannya kan di Agustus. Jadi nanti ibu boleh titip sama ibu ketua. Jadi nanti saya jemput. Jadi umpamanya ada anak sekolahnya 3, tolong di hektar. Jangan lupa tulis nama ibu di atasnya. Umpamanya Elin. Nanti saya tahu 3 ini anak Kak Elin. Kalau saya contoh, kalau itu ibu tidak kasih nama ibu di atas, saya tidak tahu nih anak siapa. Karena kan lapor terakhir tidak ada nama orang tua, kan belum ditanda tangan orang tua. Kalaupun kadang-kadang orang tua yang tanda tangan, kadang-kadang bisa suami kan lapor tanda tangannya. Nah, jadi surat pernyataan pun kadang-kadang
bukan ibu yang dibuat namanya, pasti ayah, ya kan? Jadi tolong ibu buat nama ibu di situ, di atasnya itu. Jadi saya tahu ini anaknya siapa. Dikumpul akhir Juli paling lama. Karena kalau sekarang saya paham, TU juga masih sibuk, orang juga masih pengurusan, ada anaknya yang sudah sekolah, ada yang sudah lolos masuk, ada yang masih menunggu, ada masih mencari-cari sekolah. Jadi nggak saya buru, artinya masih ada 2 pekan lagi untuk ibu-ibu mengurus kalau memang anaknya memang baru mulai sekolah, umpamanya kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA gitu. Kalaupun ada lapornya yang sudah dibagikan ke sekolah kan bisa pinjam untuk dikopi. Ya. Sampai udah lagi boleh. Ini masalah anak, Bu. Anak saya sekolah nanti kan bulan 8 tanggal 1. Jadi kayak mana tuh? Bisa minta keterangan gini bisa deh. Bisa, Kan aja lagi masuk tapi mana dia jelas masuk ada. Boleh. bisa minta gini. Jadi Pak, Bisa. Jauh. Jangan lagi gini-gini kali. Jauh. Palingan Bu bisa diantar Soleh itu di bulan 8 tanggal 1 di situ lah kami minta. ada di situ nanti kami. Di Rimba Panjang. Bulan 1 tanggal 8 di situ lah kami minta. Nanti kakak yang antar. Tapi di awal ya. Dan saya minta namanya ngumpulkan berkas jangan ke rumah. Karena rumah saya bukan kantor, ya. Tapi kalau ibu-ibunya datang ke rumah untuk bersilaturahim, silahkan. Rayo boleh rayo. Rayo boleh. Karena lagi ya Bu ya. Masa rendang. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya mau kumpul di titiknya di mana, umpamanya saya bilang di Ewarung, boleh di Ewarung, nanti kita sepakati gitu. Atau sama siapa? Nah nanti di grup aja saling ingatkan. Pokoknya jangan pernah lewat di atas tanggal 5 karena itu kami sudah mulai pemutakhiran besar-besaran. Khawatirnya kalau ibu tidak mengumpulkan data, namanya tidak bisa diinput walaupun anaknya benar sekolah adanya. Nah, karena kan nggak ada datanya dianggap tidak sekolah dong. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada? Satu lagi. Ini nggak pala-pala urgen sih sebenarnya, biar apa aja, biar kita sama-sama nyaman, biar kita juga sama-sama menghargai waktu. Kalau malam hari saya nih, saya nggak tahu kalau pendamping-pendamping lain seperti apa, ini khusus saya aja, saya cerita saya. Kalau malam hari, kalau cuman nelpon atau WA nanya, bilang lapor, Bu Rahma, bantuan beras saya tidak masuk. Bu Rahma, uang PKH kapan nih masuk Bu Rahma? Mohon maaf, yang namanya malam kalau untuk yang kayak gitu saya tidak akan layani. Ya, tidur kayak apalagi kalau ada yang WA saya setengah 2 malam, walaupun nanti saya ada terbangun jam 3 mungkin jam 4, nggak akan saya balas. Ya. Ya kan kita bagus pahit-pahit aja ya Bu ya. Nah, yang kayak gitu. Terus tapi kalau seandainya sifatnya urgent, penting, memang ibu menghubungi saya itu memang harus malam itu, hal penting itu kan nggak yang memang sifatnya penting lah gitu, mendadak darurat, umpamanya entah ada kabar kemalangan atau mungkin ibu butuh apa gitu, nggak tahu lagi rasanya mau minta tolong, teringatnya sama pendamping, tapi ya memang sifatnya urgent, insya Allah saya siap bantu. Tapi kalau cuman mengadu bantuan beras tidak masuk tengah malam, uang PKH kapan cair itu mohon maaf, saya tidak akan layani. Dari awal saya sampaikan. Nah, saya nggak tahu kalau pendamping lain seperti apa. Yang jelas saya cerita ini saya nih, karena saya sekarang yang dampingi ibu-ibunya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada itu aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan pasti milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kayak mana dicoba lagi? Bukan dirubah, kakak lengkapi berkas kakak. Kemudian pada saat
ngasih berkas besok, kakak gabungkan. Gabungan sama yang lapor ke Jangan dipotong. Orang hamil Contohnya, didata Bu. nggak, Bu? Karena contohnya, Bu. Orang hamil didata. Hamil lo kali. Itu nanti di bulan Agustus aja. Hamil lo. Rencana orang hamil. Contohnya Rencana apa? Jangan dipotong kayak gini. Jadi